Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab ke-19 halaman 114, babun fil imani bis-sirati, bab wajibnya mengimani adanya as-sirat, jembatan pada hari kiamat. Ini masih berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, yaitu mengimani semua kejadian setelah kematian, tentunya yang telah dicantumkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Qala Muhammad, berkata penulis Muhammad ibn Abi Zamanin rahimahullah, wa ahlu sunnati yu'minuna bis-sirati, dan ahlu sunnah mengimani adanya as-sirat, jembatan pada hari kiamat. Kalau dalam Sahih Muslim, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya as-sirat ahaddu minas saif, jembatan di hari kiamat lebih tajam dari pedang, ya, wa adaqqu minasyar, dan lebih lembut daripada rambut. Itu ucapan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW. Dan sudah kita sampaikan kaidahnya, kalau sahabat mengatakan hal-hal yang gaib seperti ini, itu bukan dari pendapat atau pemikiran mereka, namun itu dari taklim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa annan nas yamurruna alaihi yaumal qiyamah ala qadri a'malihim, dan manusia akan melewati jembatan tersebut pada hari kiamat sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Adapun dalilnya dari ayat surat Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah
kalian kecuali akan melewatinya. Kata sebagian ulama tafsir yaitu melewati as-sirat. Sekali lagi, ini ijma' salaf ahlu sunnah wal jamaah tentang adanya as-sirat, ya, jembatan pada hari kiamat. Dan tadi sebagaimana ungkapan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, lebih tajam daripada pedang. Ini semuanya tidak bisa diotak-atik dengan akal. Yang ada hanyalah sami'na wa shaddaqna. Kita mendengarkan dan kita benarkan. Adapun dalil dari hadis dari Rasulullah SAW, ini juga sangat banyak, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di antaranya, meskipun dalam sebagian sanad penulis tidak sahih, namun sekali lagi ada penguat-penguatnya dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Kita baca riwayat yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah SAW an qaulillahi azza wa jalla. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah surat Ibrahim 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ingatlah pada suatu hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula dengan langit. Aina yakunun nas yauma idzin? Kata Aisyah, di mana manusia pada waktu digantinya bumi tersebut. Maka Rasul menjawab, alas sirat, manusia berada di atas jembatan. Ya, sekali lagi, hadisnya kata pentahqiq hada hadisun sahih. Meskipun dalam sanad penulis ada kelemahan, namun dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang sahihah yang lainnya. Intinya, dalam hadis ini ada penetapan as-sirat, ya, jembatan di hari kiamat. Riwayat berikutnya, ini juga sebetulnya hadis mursal dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, anna Rasulullah SAW qala lahu ba'du ahlihi, ya Rasulullah, yadkur rajul yaumal qiyamah hamimahu. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah suatu saat ditanya oleh sebagian keluarga beliau, wahai Rasulullah, apakah pada hari kiamat seseorang akan mengingat saudaranya, orang yang dia cintai? Faqal, maka Rasul mengatakan, salah satu mawatin la yadhkur fiha ahadun hamimahu. Ada 3 tempat di hari kiamat yang seseorang tidak akan lagi mengingat saudaranya atau orang yang dia cintai. Ini sebagaimana dalam surat Al-Ma'arij, la yas'alu hamimun hamimah. Orang pada hari kiamat tidak akan lagi ingat kepada saudaranya. Rasul tegaskan dalam hadis ini 3 tempat ditekankan, dikhususkan lagi, yang seseorang tidak akan mengingat orang yang dia cintai, yang dia bersahabat atau bersaudara dengannya. Yang pertama, indal mizan hatta yandura ayaskul mizanu au yakhif, ketika ditimbangnya amal perbuatannya. Ini karena penentuan nasib di hari kiamat, bagi atau sengsara, maka dia pun hanya mengingat amal-amalannya. Apakah berat timbangan kebaikannya atau ringan? Ini yang pertama kata Rasul, seseorang nggak akan ingat kepada saudaranya. Kemudian yang kedua, wa indas sirat. Ini inti pembahasannya, ketika melewati jembatan. Bahkan para anbiya wa rusul ketika melewati jembatan tersebut, mereka berdoa, Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Ini karena kejadian yang sangat mengerikan. Hatta yamdura ayajuz aw la yajuz. Sampai dia melewati jembatan tersebut. Ya, ketika melewati
dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Allahumma sallim sallim. Makanya sudah sering kita tekankan ketika di dunia yang penting seorang hamba berpegang teguh, konsisten, istiqomah di atas akidah salaf, manhaj salaf, di atas kebenaran. Jangan pernah menoleh ke kanan ke kiri, jangan pernah ikut arus ya sederas apapun kalau di atas kebatilan. Tidak ada masalah hidup sendirian tanpa ada teman, tanpa ada yang membantu selama di atas kebenaran. Bahkan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman di akhir zaman kata Rasul, ketika banyak du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Kemudian kata Rasul ketika ditanya apa yang harus aku perbuat, kata Rasul talzam jama'atal muslimin wa imamahum, pegang erat jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Ketika ditanya bagaimana jika tidak ada jamaah dan pemimpin kaum muslimin, kata Rasul SAW, fa'tazil tilkal firaqa kullaha, tinggalkan semua kelompok-kelompok sempalan, walau anta adda bi asli syajaratin, meskipun engkau harus menggigit akar pohon, hatta yudrikakal maut, sampai kematian menjemput. Sekali lagi, seorang muslim yang paling dipikirkan di akhirat. Di akhirat, dia sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Teman, sahabat dekat, apalagi orang yang jauh, apalagi netizen. Maka apa? Punya prinsip harus berpegang teguh dengan kebenaran meskipun banyak caci makian. Jangankan kita, para anbiya tidak lepas dari caci makian manusia. Bahkan kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak luput dari caci makian manusia. Orang Yahudi mengatakan, qad sami Allahu qala alladziina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Orang Yahudi mengatakan Allah itu fakir sedangkan kami kaya. Allah saja dicaci maki, dicela oleh manusia, apalagi makhluk yang dhaif seperti kita. Maka saya lagi harus punya prinsip di akhirat, nafsi itu yang perlu dipikirkan. Di antaranya di as-sirat. Wa inda suhuf, ketika manusia menerima catatan amal perbuatannya, hatta yanzura abi yamini ya'khud sahifatahu ambishimali, sampai dia melihat apakah catatannya diberikan dengan tangan kanannya atau lewat tangan kirinya. Intinya Rasul SAW menyebut di sini wa indas sirat, ketika di jembatan. Taib kata pentakik, riwayatnya Hasan bin Majmu' Turuqi. Riwayat yang berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, as-sirat ala jahannam mislu haddis saif. Ini mirip dengan yang diucapkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Sekali lagi, meskipun ini ucapan sahabat Rasul, namun ini hukumnya marfu kepada Rasul. Tidak mungkin Abdullah bin Mas'ud mengatakan hal yang gaib seperti ini dengan perincian seperti ini kecuali dari pengajaran An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. As-sirat ala jahannam. Ini kalau mau didefinisikan, apa arti as-sirat yang dibahas di sini? Yaitu al-jisru al-mansub ala dhahri jahannam. Jembatan yang dimaksud dalam pembahasan bab ini adalah jembatan yang ditancapkan di atas neraka jahannam. Makanya dikatakan oleh Abdullah Mas'ud, as-sirat yang dimaksud adalah as-sirat ala jahannam. Jembatan yang di atas neraka jahannam, atau yang ditancapkan di atas neraka jahannam. Kemudian kata beliau, mislu hadis saif, itu sama tajamnya dengan pedang. Dalam riwayat tadi Abu Sa'id Al-Khudri, ahaddu minas saif, bahkan lebih tajam daripada pedang. Wal malaikatu ma'hum kalalib min hadid, dan para malaikat
ya membawa al-kalalib, ya seperti gancu besi yang ada istilahnya pengaitnya untuk menarik. Ya seperti kalau kita lihat di pasar ada pedagang daging nyantolkan dagingnya di besi. Namanya apa itu? Hah? Apa namanya? Gancu. Jangan gincu ya, kayak gitu ya. Iya. Awas. Nah, ya intinya tadi al-kalalib besi yang ada pengaitnya. Itu namanya al-kalalib. Ini juga di antara sifat as-sirat ada al-kalalib. Kata beliau min hadid, dari besi. Dalam riwayat itu mirip dengan pohon yang berduri di gurun pasir. Kullama waqa'a rajulun ikhtatafu. Setiap kali ada orang yang jatuh, maka mereka malaikat akan istilahnya menariknya. Fayamurru saful awal kal barq. Kalau bisa dikatakan kloter pertama, as-saful awal, barisan yang pertama itu melewati sirat kal barq, seperti kilat. Ini semuanya sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dan kata para ulama, ini pembahasannya mirip dengan telaga. Yang bisa meminum dari telaga di hari kiamat yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Ini juga sama, yang selamat melewati jembatan adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan as-siratal mustaqim di dunia. Ya, al-jaza min jinsil amal. Yang berpegang teguh, yang melewati atau yang mengikuti siratal mustaqim di dunia, yaitu jalannya Rasul, jalannya para sahabat, maka mereka lah yang akan bisa berhasil selamat melewati as-sirat di hari kiamat. Ya, sekali lagi, amalnya melewati siratal mustaqim, balasannya akan berhasil selamat melewati sirat di hari kiamat. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Kemudian wasani, kloter yang kedua, barisan yang kedua melewati sirat, karih, seperti angin yang cepat. Wasalis, kloter yang ketiga, barisan yang ketiga, ka'ajwadil khel, seperti kuda yang berlari kencang. Warabi ka'ajwadil bahaim. Adapun kloter yang keempat melewati jembatan tersebut seperti mungkin sapi, binatang ternak yang berlari. Kemudian wal malaikatu yaqulun, para malaikat mengatakan sama dengan para anbiya tadi, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Sekali lagi, ini semuanya bagian dari orang-orang yang beriman yang mereka sukses melewati as-sirat tersebut. Riwayat berikutnya, ini meskipun dikatakan tidak sahih dalam sanad di sini, tapi banyak penguat-penguat yang sahihah. Di antaranya firman Allah, yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aidi wa bi aimanihim. Pada saat ketika Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, ini di hari as-sirat tadi, cahaya mereka berjalan di depan dan di sebelah kanan mereka. Kata para ulama, as-sirat fi dhulmatin, dalam keadaan gelap gulita. Orang-orang yang beriman yang melewati sirat tadi itu mendapatkan bantuan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya surat At-Tahrim. Ayat keberapa ini? Ayat ke-8. Nuruhum, cahaya mereka itu bersama mereka di depan dan di sebelah kanan mereka. Itu pun juga dalam riwayat sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Ada cahaya yang besar, ada bahkan cahaya yang sepucuk, jari seujung jari, sesuai dengan amal perbuatan mereka.
Dalilnya nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Dan ini juga sama dengan kaidah tadi. Ketika cahaya ini tadi membantu mereka berjalan melewati sirat sesuai dengan amal mereka. Yaitu ketika di dunia mereka berpegang teguh dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah, maka cahayanya semakin besar untuk apa? Membantu mereka melewati as-sirat. Kemudian qal yu'ta kullu mu'minin nuran. Setiap mukmin akan diberikan cahaya sesuai dengan amal perbuatannya tadi, sesuai dengan iman dan amal solehnya. Wa ba'duhum aksar min ba'd. Sebagian orang beriman lebih banyak, lebih besar cahayanya dibandingkan yang lain. Fayajuzuna ala sirat ka hayatil barak. Mereka akan melewati jembatan. Ada yang tadi seperti secepat kilat. Wa minhum man yakunu karakdil al-faras al-jawad. Ada pula yang cepatnya seperti kuda yang berlari. Wa minhum man yas'a sa'yan. Ada pula yang berlari. Wa minhum man yashafu zahfan. Ada yang merangkak. Wa humul ladina yakulun. Merekalah yang mengatakan Rabbana atmim lana nurana. Wahai Rabb kami, sempurnakan bagi kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang kata Rasulullah SAW, najin musallamun, yang selamat 100%. Sesuai dengan tadi, kadar amal perbuatannya, ada yang cepat, ada yang lambat, tapi selamat. Yang kedua, wa makhdusun mursalun. Ada yang terkena kail. Ditarik oleh kail tadi atau gancu tadi, namun dilepaskan mursalun. Nggak sampai ditarik ke neraka Jahannam. Ini golongan yang kedua, yang sempat ditarik oleh al-kalalib, namun mursalun, dilepaskan setelah itu. Adapun yang ketiga, wa makdusun fi nari jahannam. Ada yang diseret, ditarik ke neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini secara ringkas pembahasan tentang as-sirat. Wajib menetapkan adanya as-sirat dan orang yang beriman akan melewatinya sesuai dengan tadi kadar amal solehnya atau amal perbuatannya. Dan manusia dalam melewati jembatan ada 3 golongan, yang selamat 100%, ada yang selamat tapi terkena kalalib terlebih dahulu, dan ada pula yang tidak selamat, yang langsung diseret, ditarik ke neraka Jahannam. Dan as-sirat sebagaimana tadi, ahad minasayf, lebih tajam daripada pedang, wa adak minasyar, lebih tipis daripada rambut. Maka wajib mengimani semua kabar berita dari ayat, dari hadis yang berkaitan dengan as-sirat dan yang melewati sirat tersebut. Sekarang pindah bab berikutnya, masih berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Babun fil imani bisyafa'ah. Wajib mengimani adanya syafaat pada hari kiamat. Seperti yang sudah kita bahas berulang kali dalam pembahasan ini dari kitab-kitab yang lain, asy-syafa'ah secara istilah talabul khair lil ghair. Syafaat artinya meminta kebaikan untuk orang lain. Meminta kebaikan untuk orang lain. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang sering kita contohkan, ada misalnya si B, si C, si D. Misalnya si D ini punya perusahaan, kemudian si B baru lulus kuliah, butuh pekerjaan, maka si C jadi perantara, bilang ke si D, ini ada teman kita rajin ngaji, dia sudah mau menikah namun belum punya kerjaan, baru lulus kuliah, bisa nggak ente terima di perusahaan ente? Ini namanya apa? Talabul khair lil ghair, minta kebaikan untuk siapa? Orang lain, bukan untuk dirinya, tapi untuk apa? Orang lain. Si C minta tolong kepada si D membantu siapa?
namanya asy-syafa'at, talabul khair lil ghair. Ini juga sama di hari kiamat. Nabi SAW memohon izin kepada Allah ya agar misalnya sebagian umat beliau dikeluarkan dari api neraka. Ini namanya syafaat. Meminta kepada Allah ya agar sebagian umat beliau yang di neraka dikeluarkan. Ya, ini namanya talabul khair lil ghair. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita baca ucapan Al-Imam Ibn Abi Zaman rahimahullah. Qala Muhammad, berkata Muhammad Ibn Abi Zamanin rahimahullah. Wa ahlu sunnah yu'minuna bisyafa'ah. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya asyafa'ah. Ya, karena itu yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Meskipun kalau mau ditegaskan lagi, kebanyakan pembahasan ulama dalam kitab akidah yang berkaitan dengan syafaat itu mengerucut, itu difokuskan, ditekankan pada pembahasan syafaat Nabi Muhammad untuk pelaku dosa besar. Ya, bahwa syafaat itu banyak macamnya. Insya Allah akan kita sebutkan nanti. Bismillah ta'ala. Cuma yang paling banyak ditekankan oleh para ulama dalam kitab akidah, pembahasan syafaat Nabi bagi pelaku dosa besar dari umat beliau yang akan dikeluarkan dari api neraka. Kenapa kok dikhususkan pembahasan ini? Karena kelompok Khawarij Mu'tazilah mengingkarinya. Ya, sekali lagi, ini yang ya ditekankan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Kalau ada bab syafaat, rata-rata itu berkaitan dengan syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar dari umat beliau. Wa qala azza wa jalla, Allah berfirman, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa an yab'atsaka, mudah-mudahan Allah membangkitkanmu wahai Nabi Muhammad di atas kedudukan yang tinggi yang terpuji. Kemudian kita baca riwayat yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Ini yang kita isyaratkan tadi. Rasul mengatakan, syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Ini sekedar tombongan tuh. Ya, kalau antum ditanya, di mana pelaku dosa besar pada hari kiamat kelak? Di surga atau di neraka? Hah? Tahta masyiatillah. Asantu. Barakallahu fikum. Bahwasanya pelaku dosa besar menurut ahlu sunnah wal jamaah di hari kiamat itu dibawa kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni, langsung Allah masukkan ke surga. Namun jika Allah berkehendak, Allah azab terlebih dahulu, ya, tapi nggak kekal di neraka dan pada satu saat akan dimasukkan ke dalam surga. Dalilnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Ada kata-kata wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya enggak semua diampuni, enggak semua diadab. Yang diadab yang Allah kehendaki, yang Allah ampuni, yang Allah kehendaki. Artinya ada pelaku dosa besar yang langsung dimasukkan ke surga, ada pula yang dimasukkan ke neraka dulu tapi tidak kekal. Ya, sebagaimana firman Allah yang lain, ya, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami akan menyamakan orang yang kafir dengan yang muslimin, ya, atau yang muslim dengan yang kafir? Tentunya tidak, ya, terutama di dalam api neraka. Kalau orang kafir kekal, orang yang muslim yang masuk neraka karena perbuatan dosanya pasti dikeluarkan dari api neraka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmukumullah. Kalau ditanya, ya, ini juga perlu kita tanya kepada antum. Bukankah Allah Maha Kuasa untuk langsung mengeluarkan pelaku dosa besar
dari api neraka. Lalu apa hikmah dibalik adanya syafaat tersebut? Nah, ahsantum, litashrif atau litashrifis syafi', untuk menunjukkan kepada manusia kedudukan Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang dimaksud dengan ayat tadi. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah mengangkat kedudukan Nabi SAW, yaitu di hari kiamat, diantaranya mengeluarkan pelaku dosa besar dari umat beliau. Tentunya dengan seizin dari Allah. Allah Maha Kuasa. Allah sangat mudah mengeluarkan mereka dari neraka tanpa syafaat Nabi. Namun sekali lagi semua ada hikmahnya, diantaranya untuk tadi memuliakan Nabi Muhammad SAW. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita isyaratkan pembahasan ini disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah untuk membantah kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah yang mereka meyakini pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Mereka tidak percaya adanya syafaat Nabi bagi pelaku dosa besar. Maka disampaikan bab ini, dan dengan hadis ini pula para ulama membantah kelompok Al-Khawarij dan juga Al-Mu'tazilah. Ada kisah dalam Sahih Muslim kalau tidak salah, kisah Yazid Al-Faqir yang pernah mungkin kita sampaikan juga ringkasnya. Beliau ini dulunya pengikut kelompok Khawarij, namanya Yazid Al-Faqir. Suatu saat ketika musim haji, dia dan kelompoknya Khawarij berhaji, kemudian mereka punya niat setelah itu akan membantai kaum muslimin. Ini istilahnya kelakuannya Khawarij sepanjang masa. Akal mereka sudah terbalik. Bisa dibayangkan. Habis haji kemudian memerangi kaum muslimin. Ini kelakuan Al-Khawarij. Sebagaimana dulu Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, sedang berjalan berpapasan dengan Abdullah bin Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, sahabat Rasul dan putranya sahabat, yang lagi bersama istri yang sedang hamil. Kemudian ditawan, dibunuh Abdullah bin Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Istri beliau juga dibunuh, bahkan lebih sadis lagi, dirobek perutnya, diambil janinnya. Kemudian ketika mereka melewati sebuah pohon kurma milik orang kafir, ada sebagian mereka yang mengambil kurma tersebut. Kemudian mereka saling nasihat-menasihati. Kok nggak izin dulu mengambil Sahabat Rasul dibantai, dibunuh dengan sadisnya tadi. Janinnya diambil paksa. Masalah darah sahabat tidak ada tanya-tanya. Tapi masalah ini akalnya Khawarij tidak waras. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkata kepada ahlul Irak, penduduk Irak. Mereka bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang hukum membunuh nyamuk. Kata Abdullah bin Umar, kalian bertanya kepadaku tentang hukum membunuh nyamuk al-ba'udah, tapi kalian tidak sadar telah membantai cucunya Rasulullah SAW yang bernama Al-Husain. Meskipun ini disalahpahami, disalahgunakan oleh Syiah Rafidhah qatalahumullah yang barusan kapan lalu itu merayakan ratapan terhadap Husain. Sedangkan Husain dan Al-Bait berlepas daripada kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Intinya ini kelakuan Khawarij sepanjang masa. Mereka tidak berakal atau istilahnya pakai dengkul kalau berbuat seperti tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya Yazid Al-Faqir awalnya tadi pengikut kelompok Khawarij, punya tekad haji dulu, setelah itu akan memberontak kepada kaum muslimin. Ketika di perjalanan, terutama di kota Madinah, melewati majelisnya
sahabat Rasulullah SAW yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang sedang menyampaikan pembahasan tentang hadis al-jahannamiyin, bahwasanya ada sebagian orang yang sudah dicelupkan ke dalam neraka jahanam akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Ya, Yazid Al-Faqir nggak percaya, masa ada orang yang sudah masuk neraka dikeluarkan. Maka beliau pun membawakan ayat tadi. Bahwasanya tidakkah engkau tahu Nabi Muhammad diberikan maqaman mahmudah. Ini ringkasnya. Alhamdulillah dengan nasihat dari sahabat Rasulullah SAW tersebut, maka Yazid Al-Faqir tidak jadi memberontak. Nah, wallahu ta'ala alam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kalau mau dirinci lagi, tadi ya, syafaat talabul khair lil ghair. Minta kebaikan untuk orang lain. Dan pada hari kiamat syafaat tidak mungkin bisa diperoleh, digapai kecuali dengan dua syarat. Izin Allah bagi yang memberi syafaat dan ridha Allah bagi yang diberi syafaat. Dalilnya surat An-Najm ayat ke-26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafaatum syai'an illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali dengan seizin dari Allah dan dengan ridha dari Allah. Karena syafaat semuanya milik Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar. Nanti lihat ayat beberapa 60-an mungkin itu. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah semua syafaat itu milik Allah. Makanya syirik. Kalau ada orang yang di dunia sekarang mengatakan, ya Rasulullah, berikan kami syafaatmu. Ya, karena apa? Syafaat milik Allah. Rasul tidak bisa langsung memberikannya kecuali dengan seizin dari Allah. Ini adalah sekali lagi minta tolong kepada Rasul SAW yang Rasul SAW tidak sanggup untuk memberikannya kepada umatnya. Ya, sekali lagi pada hari kiamat ya Rasul saja minta izin terlebih dahulu kepada Allah, tidak langsung bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapakah yang bisa berikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah. Sekali lagi syirik kalau ada yang mengatakan ya Rasulullah berikan kami syafaat. Bahkan dulu pernah kita dengar langsung live orang demo besar-besaran, sang dai-nya mengatakan ya Rasulullah berikan kami syafaat. Na'udzubillahi min dzalik. Katanya mau menolong Islam tapi seruan syirik dikumandangkan. Bagaimana akan ditolong oleh Allah? Intan surullah yang surkum wa tsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah akan menolong kalian. Tapi tadi mereka justru malah apa? Melecehkan Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat syirik kepada Allah, dengan meminta syafaat kepada Rasul SAW. Kalau minta syafaat sama dengan minta rezeki, minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan kami syafaat Rasulmu pada hari kiamat. Ini namanya apa? Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Sekali lagi, syafaat pada hari kiamat tidak akan mungkin bisa digapai, diraih kecuali dengan dua syarat tadi. Izin Allah kepada yang memberi syafaat, yaitu diantaranya Nabi kita Muhammad SAW, dan ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Dan Allah tidak akan ridha, kata para ulama, kecuali kepada ahlu tauhid. Dalilnya dalam Sahih Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsih. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku yang mengucapkan la ilaha illallah, tentunya dengan mempraktekkan konsekuensinya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian kata Rasul, dan dia mengucapkannya dari lubuk hatinya yang terdalam. Artinya orang tersebut
bertauhid, jauh dari syirik, jauh dari kemunafikan. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, riwayat yang berikutnya dari Abi Salama dari Abi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah tuannya anak Adam, manusia terbaik, termulia secara mutlak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap statusnya sebagai waladi Adam, manusia. Qul innama ana basyarun mislukum. Ya, Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia, tapi tetap beliau manusia, bukan Tuhan, bukan Rabbul Alamin, bukan sesembahan. Ya, makanya syirik ketika ada yang mengatakan ya akramal khalqi maliman aludu bisiwaka inda hululil hadithil amami. Ya, ada puji-pujian, qasidah-qasidahan istilahnya yang dipanjatkan, disenandungkan bahkan dengan berjamaah ya oleh sebagian kaum muslimin yang di situ ada syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad dengan ucapan mereka ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Kepada Nabi SAW. Na'udzubillah min dzalik. Nabi saja diperintahkan oleh Allah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Minta perlindungan kepada Allah. Kok mereka minta perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW? Ini syirik kepada Allah. Ya, terutama syirik dalam apa? Al-uluhiyah. Minta perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ditambah lagi dengan wa min judika dunya wa dharrataha. Di antara kedermawananmu wahai Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat. Padahal Allah mengatakan wa innalana lal akhirata wal ula. Milik kamilah dunia dan akhirat. Tapi kata mereka dunia akhirat milik Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Syirik dalam rububiyah. Ya, mereka nggak puas dengan syirik rububiyah uluhiyah, ditambah syirik dalam asma wa sifat. Mereka tambahkan dengan ucapan mereka wa min ulumika ilmullahi wal qalam. Di antara ilmu wahai Nabi Muhammad, ilmu lahul mahfud, ilmu ghaib. Padahal Allah mengatakan kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Inilah sekali lagi kesyirikan yang masih bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya dakwah tauhid harus terus dikumandangkan. Ya, makanya sungguh benar ucapan Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, kalau umat Islam masih banyak yang berbuat kesyirikan, namun masih ada dai-dai yang malas dakwah tauhid, maka itu menunjukkan kerusakan manhajnya dalam berdakwah. Apalagi yang sampai nyinyiri, yang sampai membubarkan dakwah tauhid, kajian tauhid, ini sungguh rusak berat. Nah, naudzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan sedikit. Wala fakhr. Ya, kata Rasul ini bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk apa? Menyatakan kepada umat beliau manusia terbaik. Kemudian wa awwalu man tansaku anul ard. Beliau adalah orang pertama yang akan dibangkitkan dari alam kubur. Dan ini juga kata para ulama bantahan kepada ahlu khurafat atau makhluk-makhluk yang halu. Ya, di antaranya yang mengatakan ada dari tokoh mereka yang langsung bertemu dengan Nabi Muhammad fil yaqdah. Padahal Nabi Muhammad SAW di alam barzakh. Beliau nanti pertama akan dibangkitkan. Sekali lagi kalau ada yang mengaku ketemu Nabi dalam keadaan yaqdah, ini dajjal kadzab. Demikian pula ketika ziarah ke kubur Nabi, kemudian tiba-tiba salaman dengan Nabi. Ini makhluk-makhluk apa? Halu. Nah, apalagi sampai nyium kakinya dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Taib, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan di kertas. Taib, kita lanjutkan hadisnya. Rasul mengatakan lagi wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Dan aku adalah orang yang pertama memberikan syafaat dan orang pertama yang diberikan syafaat. Ini semuanya termasuk khasaisun Nabi SAW.
keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia terbaik, termulia secara mutlak. Beliau adalah manusia yang pertama dibangkitkan dari alam kubur. Ya, kemudian yang ketiga, beliau adalah manusia pertama yang memberi syafaat dan yang diberi asy-syafaah. Ya, dan masih banyak lagi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya di sini awwalus syafi'in wa awwalul musyafa', artinya ada syafaat pada hari kiamat. Dan ini juga menunjukkan ya tidak hanya Nabi yang nanti memberikan syafaat. Ya, kata Rasul, syafaatil malaika wan nabiyun ya wal mu'minun. Para malaikat memberikan syafaat seperti tadi. Wa kam min malakin, berapa banyak malaikat di langit ila akhiril ayat. Mereka juga memberikan syafaat. Para nabi memberikan syafaat, orang beriman memberikan syafaat. Tentunya tadi dengan dua syarat tadi, seizin dari Allah, dari ridho dari Allah. Namun yang pertama kali memberikan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita baca riwayat yang berikutnya sampai kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu yaqul ya jama'allahu nasa yaumal qiyamah fi sa'idin wahidin. Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat ya di tempat lapang. Hufatan uratan, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Kama khuliqu, sebagaimana mereka awal kali diciptakan. Yusmi'uhumud da'i, ya mereka diseru oleh seorang penyeru. Wayanfudhumul basar, ya mereka terlihat ya sepanjang mata memandang. Wala takallam nafsun illa biidnih, tidak ada satu jiwa yang berani berbicara kecuali dengan seizin dari Allah. Fa awwalu man yud'a Muhammad, yang pertama kali akan dipanggil adalah ya Nabi kita Muhammad SAW. Ya Muhammad, wahai Muhammad, fayaqul, lalu beliau berkata, labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik, kebaikan di tanganmu ya Allah, wa syarr laysa ilaik, kejelekan tidak disandarkan kepadamu. Wal mahdiyu man hadait, yang mendapatkan hidayah yang engkau berikan petunjuk. Wa abduka baina yadaik, hambamu berada di hadapanmu ya Allah. Wa minka wa ilaik, ya dan darimu dan kepadamu. Wala malja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung ya darimu kecuali kepadamu. Tabarakta wa ta'alait wa ala arsyika istawait, engkau ya istiwa di atas arsy-Mu. Subhanaka rabbal bait, maha suci engkau ya Allah, Rabbnya al-bait yaitu Ka'bah. Kemudian Rasul dikatakan isfa, mintalah syafaat atau berikanlah syafaat. Ini yang dinamakan dengan asy-syafaatul uzma. Penulis menyebutkan beberapa bentuk syafaat Rasul bagi pelaku dosa besar, yaitu di hari kiamat untuk dikeluarkan dari api neraka tadi. Dan yang ya poin yang di sini berkaitan dengan syafaatul uzma di padang mahsyar. Makanya sudah kita sampaikan tadi, syafaat ini terutama untuk Nabi ada dua macam. Syafaat yang khusus bagi Nabi ada tiga. Syafaat beliau tadi di padang mahsyar yang dinamakan asy-syafaatul uzma. Ini dalam Sahih Bukhari, panjang lebar hadisnya. Para anbiya, Nabi Adam, Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa tidak sanggup membantu manusia di padang mahsyar. Nabi Muhammad yang tadi diberikan keistimewaan memberikan syafaatul uzma. Utitu syafa'ah, kata Rasul, aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Di antaranya utitu syafa'ah, aku diberikan syafaat, yaitu syafaatul uzma di padang mahsyar. Ini hadisnya. Yang kedua, syafaat Rasul untuk paman beliau, Abu Thalib, untuk diringankan azabnya di neraka meskipun tidak mungkin keluar dari api neraka karena paman beliau musyrik, yaitu Abu Thalib. Yang ketiga, syafaat Rasul yang khusus, tidak ada yang mendapatkannya selain beliau, yaitu syafaat membuka pintu surga. Beliau yang pertama
membuka pintu surga. Itu sekali lagi 3 syafaat Rasul yang khusus. Ada pula syafaat Rasul yang umum bagi beliau dan juga yang lainnya. Para malaikat yang lain juga memberikan syafaat para nabi yang lain. Yang pertama tadi mengeluarkan pelaku dosa besar dari neraka. Syafaati li ahli kabair min ummat. Itu juga bukan hanya untuk Nabi SAW, namun untuk yang lain. Kemudian syafaat untuk memasukkan orang ke dalam surga sebelum masuk neraka. Artinya sudah hampir masuk neraka, tapi dengan syafaat para anbiya tadi dan juga yang lain, orang itu langsung dimasukkan ke dalam surga. Sama-sama pelaku dosa besar, cuma nggak sampai dimasukkan ke neraka, langsung dimasukkan ke surga. Yang ketiga, yang amal kebaikannya dan kejelekannya 50-50. 50%, 50%, sama kebaikan dan kejelekan. Ini mau dibawa kemana? Neraka atau surga? Dengan syafaat Nabi dan juga yang lainnya, mereka dimasukkan ke dalam surga. Kemudian syafaat untuk meninggikan derajat para penghuni surga. Surga darajat. Surga itu banyak tingkatannya. Sebagian mereka dinaikkan tingkatannya lewat syafaat Nabi dan juga yang lain. Baik, itu secara ringkas macam-macam syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita syafaat Nabi SAW di hari kiamat kelak. Wallahu taala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, dan mohon maaf untuk Kamis depan kita liburkan dulu. Semoga kita bisa lanjutkan lagi di 2 minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.